Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin mengucapkan wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh kumaha sudah mengamankan tiket untuk laga besok antara Persib Bandung menghadapi PSBS Biak di GBLA, dan ini juga sudah di-spill oleh manajemen Persib yang mana besok katanya setelah laga Persib menghadapi Biak jangan kemana-mana dulu karena ada sesuatu yang akan diperkenalkan gitu ya setelah laga usai di akhir pertandingan. Nah, mengenai apa? Ini juga mengenai satu kode yang memang di pertandingan terakhir itu teman-teman pada saat menghadapi Persija Jakarta ada satu iklan yang menampilkan bahwa coming soon katanya akan segera datang. Nah, apakah yang akan segera datang? Ya besok jawabannya setelah laga menghadapi Biak gitu ya di GBLA. Jadi kalau yang memang belum kebagian tiket masih ada teman-teman, terpantau sampai dengan pagi hari ini masih ada beberapa tribun yang masih belum sold out tiketnya, sehingga mangga dimanfaatkan kalau memang ada waktu besok kita sama-sama neribun bareng gitu ya, nyetadion bareng teman-teman itu. Dan juga ya ada beberapa informasi yang mungkin bisa saya sampaikan di hari ini, dan buat teman-teman juga alhamdulillah lah sekarang tidak terlalu penasaran teuing gitu ya tentang siapa pemain yang akan masuk ke Persib Bandung, walaupun memang masih akan menjadi penasaran sampai dengan tanggal 6 Februari akhir penutupan bursa transfer putaran kedua ini, karena apapun bisa terjadi teman-teman. Atau besok di GBLA ada apa gitu ya, apakah memang hanya Kurzawa saja yang diperkenalkan atau ada hal yang lainnya. Nah, kita coba cari tahu di postingan kali ini teman-teman, jangan kemana-mana dari awal sampai akhir, insya Allah bermanfaat buat teman-teman Bobotoh gitu ya, disimak informasinya. Nah, sebelumnya kita juga ingin berbahagia bahwa untuk sponsor jersey gitu ya yang Persib Bandung pakai sekarang dari Kelmi sudah menyatakan sudah resmi menggandeng Timnas Indonesia gitu ya, atau Timnas Indonesia sudah bekerja sama dengan Kelmi sepanjang kurang lebih 4 tahun ke depan. Jadi ini juga durasinya panjang, dengan Persib aja kurang lebih kan 3 tahun gitu ya. Kelmi akan dengan Persib Bandung, dengan Timnas Indonesia juga 4 tahunan. Pokoknya sampai dengan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2030 teman-teman gitu ya. Insya Allah lah semuanya, apapun bisa terjadi dengan kekuatan doa dan usaha tentu saja. Namun ya jelas yang menjadi sorotan netizen sepak bola Indonesia adalah salah satu jersey away dari Timnas Indonesia hampir mirip dengan jersey yang saya gunakan teman-teman, yang jersey away Persib Bandung gitu ya. Ada garis-garis bedanya, kalau itu kan warnanya tentu merah putih gitu ya, atau putih merah. Kalau kita kan putih biru atau biru putih. Nah, kalau Timnas Indonesia jersey away-nya sama gitu ya, garis-garis memanjang dari atas ke bawah dengan nuansa merah putih. Nah, ini memang ya mudah-mudahan mungkin semangat dari Persib Bandung yang dibawa untuk Timnas gitu ya. Ini no debat ya teman-teman, karena sudah ada untuk desainnya dan memang sudah resmi. Jadi bukan wah ini nyamain dengan Persib, enggak gitu ya. Biarin aja netizen di media sosial mah berkomentar apapun, yang tidak senang dengan Persib tuh ya itu kan desain resmi dari Kelmi dan disetujui oleh PSSI gitu ya. Jadi bukan Persib yang ngajuin. Jadi biarin aja, Boboto juga jangan terpancing dengan hal-hal yang memang memperkeruh gitu ya. Karena Persib mah sok dibawa wae mengenai timnas, pemainnya nah masuk timnas dan lain sebagainya. Ya atau udah kalau berprestasi, kalau memang bagus ya kenapa enggak gitu ya. Ini mah malah ngagung-ngagungkeun pemain yang lain-lain gitu ya. Sedangkan dari klub
sendiri ya dijelek-jelekin lah. Jangan ya buat teman-teman bobotoh mah, biarin aja mau ngomen apa, toh yang jelas Kelmi bisa menjadi saksi sejarah di persepak bolaan Indonesia, baik itu di timnasnya, di level klubnya juga. Persib Bandung saat ini mudah-mudahan bisa melaju lebih jauh di Piala Asia, di pentas Asia, dan juga di Super League, teman-teman. Dan jangan lupa AFC sendiri salah satu sponsornya adalah Kelmi gitu ya. Jadi bukan kaleng-kaleng lah Kelmi ini. Baik teman-teman, lanjut ke kabar selanjutnya. Nah, ini masuk di kabar besok katanya buat teman-teman yang ada yang masih penasaran, ada yang udah menurun rasa penasarannya, karena untuk video yang diposting oleh official Persib Bandung mengatakan besok katanya akan ada sesuatu, jangan meninggalkan tempat duduknya setelah selesai laga antara Persib menghadapi PSBS Biak. Ada apakah? Tentu banyak yang sudah menduga bahwa akan ada pengenalan pemain, siapa lagi kalau bukan Layvin Mark Kurzawa gitu ya. Jadi Kurzawa ya, ada juga yang bilang bukan Kurzawa, harusnya kalau udah di Persib mah jadi Kur Bandung gitu ya, bukan Kur Jawa, jadi Kur Bandung. Nah ini ya mangga lah, itu mah sudah punya sebutannya masing-masing. Ada juga Mang Engkur katanya gitu ya. Bobotoh udah manggilnya Mang Engkur. Waduh, vibes-nya atau rasanya mah bukan jadi dari Perancis lagi kalau dipanggil Mang Engkur mati Tasik ini sih Gana ya. Jadi ya inilah keunikan bobotoh mah aya wenu pikaseureun teh gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kita dengan beragam latar belakang dan ya latar belakang kota dan juga tapi satu yang menyatukan kita adalah Persib Bandung, teman-teman gitu ya. Dari manapun insya Allah kita bisa komunikasinya dengan santun dan santuy gitu ya. Baik, lanjut teman-teman. Jadi apakah hanya Kurzawa saja yang akan diperkenalkan di GBLA besok? Nah, ini juga ada satu hal yang memang menjadi misteri. Apakah Kurzawa besok di GBLA akan menggunakan jersey baru? Nah, untuk musim depan ini juga yang memang harus kita tunggu sampai dengan besok, teman-teman. Jadi sabar gitu ya. Kalau pemainnya mah insya Allah udah pastilah ya, Kurzawa. Lalu juga ada juga satu hal yang memang apakah menggunakan jersey Persib Bandung untuk musim depan, dan kalau memang iya, ini pasti menjadi satu hal yang kita tunggu-tunggu, karena Kelmi saat ini sudah selain memproduksi jersey timnas Indonesia, produksi jersey Persib juga sepertinya akan sedikit berkurang, teman-teman, karena ya permintaan yang tinggi dan juga alhamdulillah sebetulnya gitu ya untuk Kelmi. Tapi ya memang dengan tinggi antusiasmenya bobotoh ini juga menjadi kewalahan nih Kelmi. Makanya ya sudah, menurut manajemen Persib kita bikin jersey untuk musim depan saja. Jadi biar teman-teman bobotoh juga tidak banyak yang nunggu-nunggu, bahkan yang pre-order saja ada yang belum dikirim gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah semuanya masalah jersey ini kita mah bisa enjoykan saja, teman-teman, karena produksinya pun atau kualitasnya juga bagus gitu ya. Jadi nggak nyesel lah untuk nunggu lama, tapi yang jelas pasti intinya mah gitu aja ya, insya Allah. Nah ini juga jika memang Kurzawa menggunakan jersey Persib untuk musim depan ini lebih menarik, atau banyak juga bobotoh yang memang menerka-nerka gitu ya, atau menebak buah-buah lain si Kurjawa hungkul. Karena jadi ada lebih dari satu pemain. Nah ini menarik, teman-teman, yang mana kan kalau memang lebih dari satu pemain kita melihatnya mungkin sebagian bobotoh melihat perbandingan pemain yang dipinjamkan, pemain yang keluar dengan pemain yang masuk ini tidak sinkron nih, tidak match. Pemain yang keluar ada berapa, pemain yang dipinjamkan saja ada berapa gitu ya. Nah sedangkan yang masuk hanya satu. Apakah mungkin gitu ya Boyan Hodak hanya mendatangkan satu, atau sebetulnya ada kejutan lain besok di GBLA? Nah ini akan kita coba sedikit mengorek gitu ya, teman-teman. Benarkah ada pemain baru ya selain Kurzawa besok? Yang pertama, banyak di media sosial berseliweran bahwa katanya bisa jadi lebih dari satu, karena ya ada beberapa pemain selama ini yang dirumorkan ngalelep beritanya katanya gitu ya. Di antaranya ya siapa lagi kalau bukan pemain diaspora gitu ya, Joy Pelupessy. Nah apakah Joy Pelupessy akan diperkenalkan besok gitu ya di GBLA, walaupun
raganya orangnya tidak ada di sini, apakah besok menggunakan papan standing lagi gitu ya, kayak beberapa waktu yang lalu di Summarecon Mall gitu ya. Jadi apakah itu yang akan menjadi kejutan selanjutnya di GBLA? Nah, ini kita tidak pernah tahu, tapi mari yuk kita coba cari benang birunya. Jadi beredar lagi rame justru di media sosial mengatakan bahwa nanti katanya Joy Pelupesi akan diperkenalkan dari atas helikopter katanya gitu ya, turun di tengah lapangan berat gitu ya. Nah, ini akan menjadi kejutan baru buat teman-teman bobotoh. Maknya sih gitu ya, kita juga jadi penasaran, maknya sih gitu ya, ini info dari mana lagi gitu ya, apakah memang benar atau tidak ya. Baik kami gitu ya, kami atau saya pribadi dengan tim redaksi, dengan teman-teman media yang lainnya itu juga belum bahkan belum kepikiran, wah maknya sih Joy kan nggak ini nggak itu gitu ya. Jadi ya memang ada hal yang tidak bisa kita bicarakan, tapi yang jelas kita ngambil apa yang sudah dikatakan Wah Haji Umuh saja gitu ya teman-teman. Itu yang memang sudah betul-betul fix, insya Allah sudah A1 bener-bener gitu ya. Jadi ya nantilah sebagian lagi mah kita cicil untuk informasinya. Jadi kita ambil dulu apakah benar Joy Pelupesi yang akan diperkenalkan di GBLA besok selain Kurzawa. Yang pertama, Wah Haji Umuh bilang hanya satu pemain yang datang teman-teman. Dan kalaupun Kurzawa itu betul karena dia sudah ada di Bandung. Kita juga sudah bisa melihat beberapa penampakannya gitu ya. Dari CCTV Kurzawa memang sudah ngopi dengan Boyan Hodak. Dan juga memang menurut Boyan Hodak hanya satu pemain ini diamini oleh Boyan Hodak yang hanya akan mendatangkan ya satu atau dua pemain paling banyak katanya. Kalaupun ya dua berarti kan masih ada satu lagi. Nah, menurut Wah Haji Umuh, Wah Haji hanya dibisiki oleh Boyan Hodak katanya pelatih hanya kasih tahu saya hanya satu pemain katanya, selebihnya saya nggak tahu. Nah, mungkin bisa jadi teman-teman ada pemain baru atau memang tidak ada sama sekali, hanya satu saja. Ini yang masih menjadi misteri gitu ya. Kita tunggu jawabannya sampai besok. Nah, kalaupun menurut Wah Haji Umuh kembali menegaskan ketika apakah Pelupesi katanya yang akan datang, Joy Pelupesi gitu ya, ke Persib Bandung. Nah, ini jawaban Wah Haji Umuh adalah yang pertama, untuk pemain yang datang adalah pemain asing yaitu Kurzawa, tidak ada pemain selain itu dan bukan pemain pinjaman, bukan pemain yang pernah bermain di Liga Indonesia ataupun bukan pemain yang pernah bermain untuk Persib Bandung, artinya bukan mantan katanya gitu ya, bukan pemain yang pernah main di Indonesia dan juga bukan pemain tim nasional Indonesia. Teman-teman perlu dicatat, bukan pemain timnas Indonesia menurut Wah Haji Umuh itu. Jadi ya kalaupun yang datang misalkan nanti ada pemain baru ya di luar yang dikasih tahu oleh Wah Haji Umuh itu gitu ya, selain Kurzawa mungkin ya gitu ya. Kalaupun memang Joy Pelupesi santer gitu ya dikabarkan ke Persib Bandung, Wah Haji Umuh juga sudah menampik bahwa ya kalau dengan Joy belum sampai sekarang belum ada katanya, karena itu si Barba udah bertahan di Persib sehingga ya udah nggak perlu Joy Pelupesi. Itu menurut pernyataan resmi dari Wah Haji Umuh gitu teman-teman. Jadi ya karena Barba stay, Pelupesi mungkin tidak jadi dalam tanda kutip gitu ya teman-teman. Makanya menarik lah besok apakah hanya Kurzawa yang menggunakan jersey Persib yang baru untuk musim depan yang akan diperkenalkan atau memang ada hal yang lain atau bagaimana. Mudah-mudahan teman-teman punya waktu besok dibeli tiket Persib Bandung menghadapi PSBS Biak, karena kita akan menyaksikan satu sejarah di awal putaran kedua ini atau di awal babak putaran kedua inilah gitu ya teman-teman, karena Persib selalu mempunyai satu sisi humanisnya mengenalkan sesuatu yang baru kepada teman-teman bobotoh gitu ya. Baik, itu sekedar intermezzo sedikit. Jadi selebihnya kita bacakan beberapa pertanyaan, pernyataan yang sudah menumpuk dari beberapa hari kemarin tidak kita bacakan dan ada beberapa teman-teman yang ingin disapa juga. Baik, langsung saja tanpa membuang waktu lagi. Yang pertama, ada dari Bobotoh Cikarang hadir katanya Kang. Hatur nuhun. Lalu juga kumaha JL jadi moal Kang. JLT, oh Jesse Lingard itu
Jadi mau ya tunggu aja besok lah, karena ya Persib juga harusnya mah ya punya, memang betul gitu ya, ada satu yang pengganti nomor 10 atau memang slot William Marcilio ini memang sudah dipakai untuk Kurzawa. Jadi kalaupun memang ada yang datang, kemungkinan bukan asing gitu ya, atau gimana, atau ada gerasak gerusuk lagi nanti teman-teman, karena masih panjang, masih sekitar sampai 6 Februari kita masih punya waktu jika memang Boyan Hodak mengatakan masih ada evaluasi untuk tim gitu ya. Jadi belum bisa kita jawab, atau hanya sekedar rumor saja kalau Jesse Lingard gitu ya teman-teman. Dinikmatin saja dulu sampai dengan 6 Februari ya. Lalu selanjutnya, Kurzawa mah datos sampai Bandung Kang. Muhun tos ngopi sareng Boyan Hodak ya, sudah ada di Bandung. Lalu selanjutnya, Ramon kamana Kang, gak latihan apakah out? Waduh, Ramon mah justru lagi gacor-gacornya ini ya. Jadi Ramon dengan Sadil yang belum ikut latihan, belum bisa bermain juga, sepertinya menghadapi Biak besok, PSBS Biak, karena cedera katanya gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang Roni, Eliano absenkah lawan Biak? Betul, karena kalau Eliano bukan cedera, tapi akumulasi kartu kuning. Lalu selanjutnya, Ipo jadinya kapan Kang? Ditunggu saja beberapa apa ya, di manajemen Persib sedang menyiapkan ya, lagi dikumpulin semua lah dulu gitu ya. Dari mulai yang paling penting mah harus semuanya clear, biar di teman-teman Boboto juga tidak ada yang ambigu lagi, kayak misalkan tanggal lahir Persib kapan nih, ini kan masih menjadi satu masalah gitu ya, 1919 atau 1933, di itu aja masih banyak yang pro kontra. Makanya kalau IPO tuh harus betul-betul beres semua, katanya nggak ada yang menggugat ini, menggugat itu, nggak ada yang hal-hal internal yang memang harus dibenahi. Jadi semuanya harus beres dulu, makanya kita tunggu aja ya teman-teman. Lalu selanjutnya, Kang, kalau Flair bisa jadi ada penyusup agar Persib didenda dan disanksi. Wah, kalau ini agak sulit ya untuk mencari kebenarannya, tapi ya bisa jadi ada kemungkinan, ada juga yang memang itu mah teman-teman Boboto yang udah janjian gitu ya. Nah, ini agak sulit untuk pembuktiannya sebelum ya memang tertangkap pelakunya atau diinterogasi minimal. Tapi selama ini juga untuk steward yang ada di dalam lapangan itu juga nggak ada tindak tanduknya gitu ya. Dan ya itu mah masalah panpel lah teman-teman. Kita hanya bisa mencegah, kalaupun kami yang ada di dekat itu ya, kalau dekat mah diwarah juga gitu ya. Tapi ya selama ini selalu berjauhan. Ketika saya ada di tribun ini, yang nyalain flare-nya di tribun sana. Jadi untuk lompat nage atau untuk nyamperinnya juga terlalu jauh teman-teman ya. Jadi ya ini mah perlu kesadaran dari semua bobotoh, saling membantu saja, saling mengingatkan bahwa itu salah. Kalau di luar stadion mangga, tapi di luar perimeter stadion, di luar gerbang stadion gitu ya, itu sudah tidak akan kena sanksi. Lalu selanjutnya, menurut saya Kang, 2 striker yang ada saat ini masih kurang, minim gol. Apa ada rumor nambah striker gitu? Nah, ini juga nggak tahu ya, sampai tanggal 6 Februari lah kita lihat dulu teman-teman, apakah memang Boyan Hodang berubah pikiran atau memang ada seseorang lagi, atau besok jangan-jangan diperkenalkan dengan Kurzawa. Nah, ini kita tunggu dulu satu persatu teman-teman, kita songsong dulu besok laga menghadapi PSBS Biak, dan juga perkenalan yang akan dilakukan oleh Persib Bandung gitu ya. Setelah itu mungkin ada info baru lagi. Lalu selanjutnya, kumaha dek ngabangun fasilitas ari duitna pakai mayar denda wae mah. Bener juga sih, kemarin ya 500 jutaan gitu ya untuk AFC ya, bonus katakanlah bonus 800 juta, tapi
denda 500 juta. Ya itulah makanya teman-teman ini agak sedikit harus dibenahi gitu ya untuk mindset dari teman-teman Bobotoh. Boyan Hodak pun sudah mengatakan Bobotoh yang datang ke stadion menyalakan flare, menyalakan kembang api itu bukan untuk ngedukung tim, tapi ya ingin membuat tim itu menderita dari dalam katanya, karena kan harus bayarin denda sanksi. Nah, jadi jangan asik sendiri, karena yang datang ke stadion itu kita maunya asik sama-sama, jangan asik sendiri dengan menyalakan flare atau kembang api katanya gitu ya. Itu pesan dari Boyan Hodak loh. Lalu selanjutnya usul Kang, untuk panpel Persib harus ada screening di security, buka jaket, buka sepatu, geledah tas, tiket dimahalin, apalagi ini teh, tiket dimahalin agar tersaring yang masuk stadion. Waduh, ini bagus sih, ini apa ya, sedikit masukan gitu ya buat security di sebelum masuk ke dalam tribun. Ya betul, sebetulnya ini juga sudah ketat teman-teman, tapi ya mungkin kalau perlu diperketat lagi ya insya Allah gitu ya, bisa terlaksana. Karena kalau harus buka jaket biasanya dibuka jaketnya, namun ya sleting tengah nah hungkul gitu ya, ditinggalikan di geledah nggak ada, lolos. Lalu kalau buka sepatu ini juga belum dilakukan menurut pandangan saya ya, di sepatu juga belum dilakukan teman-teman. Jadi agak susah mungkin kalau sepatu nude Italian Como gitu ya, wah ribet gitu ya. Jadi ya mungkin nanti bagaimana lah caranya gitu ya, atau ada scan menyeluruh kayak di bandara gitu ya, yang apa, ketika masuk ada benda logam kan bunyi tutut. Nah mungkin perlu benda ya atau fasilitas yang gitu. Nah ini juga harus difikirkan oleh manajemen gitu ya, karena ya kalau nggak gitu betul denda lagi, banyak hal-hal yang dilarang bisa masuk ke stadion. Tapi kalau untuk tiket yang dimahalin, nah ini juga memang agak sedikit harus ada pembahasan panjang dengan tim apa ya marketingnya, lalu juga oleh Bobotoh, oleh komunitas. Ini memang harus pembicaraan yang panjang teman-teman. Dengan harga yang sekarang saja maunya manajemen mah agak mengurangi karena biar Bobotoh banyak yang masuk, tapi kan karena tuntutan kan harus bayar security, harus bayar steward, izin dan lain sebagainya. Ini juga memerlukan biaya tidak sedikit. Jadi ya wajarlah dengan yang sekarang saja sudah alhamdulillah masih mencukupi. Mudah-mudahan kedepannya kalau prestasi terus bagus mah nggak masalah Bobotoh juga kalau memang naik, asal sejalan dengan prestasi ya. Lalu selanjutnya, APBD FC jor-joran nyokot pemain diaspora, Persib moal ayak itu Kang. Yakin bayar tuh kan tim lain mah meureun gitu ya, dibantuan ku gubernurna gitu ya kan, kata gubernurnya juga banjir disurutin, ini dibenahin, itu dicukupin gitu ya, Persija dibantuin gitu ya, lalu warganya dibohongin. Nah mungkin gitulah, jadi ya biarin aja. Kalau untuk klub lain mah mau beli siapa entong panas, karena Persib sekali lagi sangat hati-hati, bukan untuk merombak tapi hanya menambah saja kan. Kalau tim lain mah merombak gitu ya untuk menjadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nah Persib juga sebetulnya udah baik, udah bagus, tinggal diperbagus lagi. Nah makanya bukan merombak tapi hanya menambah saja. Ya beda lah teman-teman gitu ya, jangan disandinginnya dengan klub C atau Y, atau jadi perbandingan mah pasti rada timpang teman-teman gitu ya. Perbandinginnya sekarang mah sudah dengan siapa tuh, dengan JDT harusnya ya, dengan klub-klub luar lah. Lalu selanjutnya, Dupi di latihan aya 2 bule aki-aki, saha tanya mun saha tanya Kang, nuhun ti Esteller Sultan 96. Oh, bule itu mah mungkin ya temannya apa, Mario Joji kali, atau biasalah itu mah yang mungkin teman dari Kroasia pengen lihat latihan ya udah gitu ya, nggak ada penambahan asisten apapun ya. Baik,
selanjutnya ada teman-teman yang ingin disapa, katanya ada teman-teman dari Bobotoh di Sawah Lunto, ada juga Kang Jainal Jatiwangi di Majalengka, ada juga Bobotoh Tampomas Sumedang Lerang, ada Bobotoh di ND Flores NTT, ada juga Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk, ada juga Bobotoh Bogor Barat, Bobotoh Ciwaru Kuningan, Kang Aceng di Depok, Kang Ujang di Korea Selatan, lalu Kang Engkus di Cikampek, lalu Kang Udin di Pleret, ada Ibu Sepuh di Cianjur, ada juga Bobotoh di Lewi Kuda Kuningan, ada Kang Nanang Tiger Boy di Manonjaya Tasik, ada juga Bobotoh Cipendei Kuningan, Bobotoh Sari Jadi Bandung, Kang Wayang Ezawanta Viking Kaohsiung Taiwan, ada Abah Ken di Jati Handap, ada Bobotoh Bekasi, ada juga Abah di Cigadung, ada juga Ceng Maman di Taman Sari Tasik, ada Bobotoh Bali, ada Bobotoh Malangbong, Bobotoh Babakan Sari, Rosela 99 Cimahi Tengah, lalu ada Kang Sani di Talaga Saat Puncak Bogor, ada Bobotoh di Cikupa, dan terakhir ada Viking Rahayu katanya ya. Baik, itu mungkin bobotoh yang bisa kami sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.